Bikin website portofolio kurang dari 10 menit kayak gini tanpa AI, emangnya bisa? Di video ini, aku bakal buktiin kalau siapapun ternyata bisa loh bikin website portofolio yang rapi, estetik, dan siap untuk dipakai, share di LinkedIn, magang, dan juga ngelamar kerja. Semuanya gratis, tanpa coding dan pemula friendly. Oke guys, platform yang akan kita pakai ini namanya Google Sites. Bakal aku tunjukin gimana caranya buat website yang mudah dari nol sampai ke tahap publish. Gak cuman itu aja, nanti di akhir aku akan jelasin juga kenapa sih Google Sites ini masih sangat worth it di tahun 2026 dikala udah banyaknya gempuran AI yang bisa bikin website dalam hitungan menit. Langsung aja yuk ke tutorialnya. Pertama, buka browser teman-teman ya, terus ketik Google Sites. Nah, jangan lupa nih login menggunakan akun Google-nya. Ini tampilannya langsung klik tombol blank atau kosong untuk buat custom website yang baru. Nah, sekarang udah bisa mulai nih ubah gambar judul halaman atau header agar tampilannya ini lebih menarik. Mau upload dengan foto karya boleh, banner dengan nama kalian dan juga profesi juga bisa, atau mau foto diri juga boleh banget. Jadi usahain ya tampilannya itu dibuat semenarik mungkin karena memang halaman judul itu hal pertama yang dilihat sama pengunjung. Di bawah halaman judul atau header itu bisa ditambahkan sedikit perkenalan seperti about me. Cukup tulis siapa teman-teman atau bidang apa nih yang lagi ditekuni, terus atau apa aja sih yang lagi teman-teman kerjakan. Misalnya nih aku, hello I'm Vida, seorang fashion designer yang lagi fokus sama desain motif dan juga ilustrasi fashion. Misalnya gitu ya. Atau kalian bisa cari lagi lebih lanjut lewat chat GPT atau Gemini itu bisa banget. Berikutnya ditambahkan juga section what I do. Jadi di bagian ini nih dijelaskan secara singkat apa yang kalian kerjakan atau keahlian utama teman-teman itu seperti apa, itu ditulis di sini ya. Misalnya digital illustration, terus pattern design, terus aku ahlinya juga di hand drawing atau bidang lainnya juga bisa banget ditulis di sini ya teman-teman. Tujuannya ini tuh agar pengunjung itu bisa langsung memahami siapa teman-teman dan apa nih yang lagi teman-teman bisa tawarkan tanpa harus membaca seluruh isi website gitu. Next, kalau ada yang punya channel YouTube atau video project itu bisa menampilkannya di website. Caranya gampang ya, cukup scroll aja di bagian pojok, terus cari logo YouTube. Setelah itu tempel deh link video atau bisa juga nih cari nama channel teman-teman. Pilih videonya dan jadi deh videonya akan langsung muncul di halaman websitenya. Tinggal di-adjust aja ukurannya sesuai dengan yang diinginkan. Biasanya di bagian bawah website itu kan selalu ada icon media sosial kita. Jadi jangan lupa ditambahkan link-link media sosial yang ingin ditampilkan. Bagian ini menurut aku terlihat sederhana, tapi jujur ini sangat penting banget karena memudahkan recruiter atau calon klien menghubungi teman-teman. Next, aku mau buat halaman baru lagi untuk menampilkan karya-karya yang terbaik yang ingin aku perlihatkan ke calon klien dan juga recruiter. Aku buat halaman textile design dulu, terus nextnya ada lagi illustration. Nah, terakhir jangan lupa tambahkan halaman kontak juga, ini penting ya teman-teman. Sedikit tips dari aku, jangan masuki semua karya yang pernah kalian buat ya. Pokoknya dipilih yang benar-benar mempresentasikan kemampuan kalian. Ingat ya, menurut aku kualitas itu jauh lebih penting daripada jumlah. Oke, untuk caranya itu tinggal klik aja di bagian sisipkan, tinggal pilih mau layout tampilannya yang seperti apa. Nah, untuk di tampilan yang textile design ini, itu aku mau pilih yang carousel, jadi ini hasil tampilannya bisa di slide gitu nih. Next, untuk tampilannya halaman illustration, aku pengen tampilannya itu layoutnya yang 3 baris. Jadi tinggal upload satu-satu karya, terus tinggal adjust deh ukurannya agar terlihat lebih rapi, lebih sejajar. Kalau perlu, bisa tambahkan juga nih judul atau deskripsi singkat di bawah setiap karya ya. Misalnya nama project, tahun pembuatan, atau software apa aja nih yang digunakan. Dengan begitu, pengunjung itu nggak cuma lihat gambarnya doang, tapi bisa memahami konteks dari karya kita.
Oke, next the last part itu tahap isi bagian halaman kontak. Bisa dengan email atau Instagram aktif kalian bisa ditulis juga di situ. Oke deh, ini hampir selesai. Tinggal kita preview aja untuk meyakinkan udah bener atau masih ada yang salah. Tinggal preview. Jadi kalau di preview ini bisa tampilannya mau dilihat di desktop bisa, kalau mau dilihat HP kayak gimana tuh bisa. Nah, mungkin ada yang mikir sekarang kan udah banyak AI bisa bikin website portofolio dalam hitungan menit. Tapi kenapa sih masih pakai Google Sites? Menurut aku justru untuk pemula Google Sites ini masih sangat worth it kalau di tahun 2026. Kenapa? Karena Google Sites ini simple banget. Gak harus kita pusing sama belajar coding atau pusing mikirin hosting atau settingan yang ribet. Tinggal drag and drop aja. Terus masukin foto, tambahin tulisan, dan publish deh, udah jadi. Selain itu, Google Sites ini juga gratis. Jadi buat teman-teman yang masih mahasiswa, fresh graduates, atau yang masih baru bangun portofolio, ini cocok banget buat teman-teman karena nggak perlu bayar sama sekali. Yang aku suka lagi, Google Sites ini juga terhubung sama layanan Google. Jadi untuk mau tampilin YouTube ataupun juga reference video, Google Drive itu bisa langsung masuk aja ke dalam websitenya. Terus kenapa aku nggak langsung aja pakai AI? Sebenarnya AI itu keren ya, bisa bikin website dengan cepat. Tapi menurut aku kalau baru mulai, AI itu seringkali membuat kita lebih fokus ke desain website ya. Padahal yang paling penting itu kan dari portofolio bukan tampilan websitenya aja, tapi karya yang kita tampilkan. Karena recruiter atau calon klien datang itu pun bukan melihat seberapa canggih website kita, tapi lebih melihat apa nih yang bisa kita kerjakan. Jadi menurutku Google Sites ini nih tempat yang paling pas buat mulai. Kalau nanti kebutuhannya makin banyak atau ingin website yang lebih kompleks, baru deh bisa pindah ke platform lain. Intinya ya, nggak perlu menunggu website yang sempurna. Yang penting mulai dulu aja, karena punya portofolio sederhana itu juga jauh lebih baik kok daripada punya banyak karya tapi nggak pernah dipublikasikan. Nah, itu dia ya cara paling mudah untuk membuat website portofolio gratis untuk pemula di tahun 2026. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you in the next video.